Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi karo Ari Wong Solo. Jangan pernah bosan-bosan untuk kita selalu berdoa satu sama lain, apalagi mendengarkan di vlog YouTube saya. Karena ini saya berkata dengan apa adanya. Untuk ini saya berkata untuk ABK. Ini saya ngomong untuk ABK, Mas. Jadi setiap hari saya tidak akan bosan-bosan selama saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di Fiji bisa pulang. Memang itu untuk kepulangan mereka tertunda. Ingat, bukan terlantar, tapi tertunda. Bu Hari kok ngewangi akhir? Ini bukan ewang-ewangan, Le. Ini kamu masih tertunda dengan kepulangan kamu. Dan ada masukan-masukan, Bu, ini yang ada di mes, ada yang yang ada masalah di Fiji itu terbagi. Ada yang masih tidur di mes, ada yang ditempatkan di hotel, ada yang ada di kapal-kapal bekas. Ya, diingat itu. Jadi untuk dia masih dalam ikatan kontrak itu dia tidak terlantar. Kalau dia ditelantarkan, nanti yang bertanggung jawab sopo. Dia berangkat dari agen, dia pulang dari agen. Kalau dia sampai terlantar di sana, agennya masih eksis seperti opo sing tak omongke kemarin. Kowe ngerti dhewe lho, Bos. Ya, ini bosnya yang ada di Indonesia. Jangan menyepelekan rakyat kecil. Nggih, jangan menyepelekan pegawai, jangan menyepelekan buruh. Jangan menyepelekan pegawai. Ka iso mangkat saka aku, yen ra iso aku ra iso mangkat. Kita harus berpikir 2 kali lipat. Kamu kalau tidak ada mereka juga tidak ada masukan uang. Jadi jangan semena-mena dengan mereka. Itu dimanapun tidak dibolehkan. Bisa ngerti kan? Kita tidak boleh semena-mena dengan orang lain, walaupun itu apapun, dia pegawai, dia apapun, dia kita harus tetap menghargai. Nggak ada saling kalau bukan aku kowe ra iso mangan. Enggak, itu orang. Ini untuk agen, kalau dia tidak ada ABK kamu juga tidak mangan. Ya enggak? Jadi saya minta untuk mas-mase semuanya, saya selalu berkata mas-mase, karena saya tidak mempunyai wewenang hak apapun untuk bisa menasihati agen-agen, karena agen itu hak dari pemerintah, karena itu dia punya izin, Mas. Dia bisa buka karena dengan izin pemerintah. Yen aku ngomong agen, kowe aja ngene-ngene kowe iki apa? Saya bukan apa-apa. Jadi yang bisa itu pemerintah. Saya iso ngomong dengan kamu-kamu Le, dengan ABK-ABK yang junior maupun yang senior. Yang senior pun juga kadang masih menyepelekan. Kalau memang ABK Indonesia itu bisa bersatu, tidak mungkin ada eksploitasi, Mas. Walaupun pemerintah belum benar-benar memperhatikan kamu. Saya tidak ngerti. Dan juga saya tidak menyalahkan iki salah sopo to, iki salah sopo, karena semua saling membutuhkan. Nggih mboten. Yo kalau di cara nalar, agen cuman membutuhkan dirinya sendiri. Ketone. Yo enggak? Yo jelas itu memang. Jadi saya di sini posisi saya hanya ada di tengah. Kowe salahmu ini bukan. Agen kamu sebetulnya bisa mengerti, menelaah bahwa kamu berangkatkan ABK dengan risiko ini. Dia wes ngerti, Mas. Dia itu sudah tahu. Nggak tahu di dalam itu ada manipulasi antara oknum. Pemerintah itu banyak, pemerintahnya itu banyak, oknumnya. Pemerintah itu bagus. Pemerintah itu bagus dengan aturan gini. Tak kandani nih. Tonton sampai habis ini. Saya tidak mau apapun wes dibayar apa jenenge oleh YouTube yo matur nuwun ora apa-apa aku Le. Saya nggak apa-apa, yang penting kamu ABK semuanya jangan sampai terjadi hal eksploitasi. Nggih mboten. Sebetulnya pemerintahnya itu apik nih. Pemerintahnya itu bagus dengan aturan gini-gini, tapi oknumnya sing do ndlogok, ngerti ra? Inilah saya. Wen seneng rungokno, ora seneng enggak masalah. Kalau yang memang ada di jalan yang tidak benar, dia enggak suka dengan YouTube saya, dengan vlog saya. Enggak suka. Karena kenapa? Enggak tahu. Karena dia enggak ingin untuk bisa direpotin orang, enggak ingin untuk orang lain tahu piye toh politiknya di dalam agen itu. Tapi insya Allah saya ngerti, aku ngerti Bos. Tenang mawon, nanti suatu saat nanti agen-agen yang seperti itu yang manipulasi, insya Allah kun fayakun.
Tuhan akan memberi jalan nih. Karena sudah lama, sudah terlalu lama ini. Sudah bertahun-tahun, bukan setahun, 2 tahun. Lama sekali. Kamu, satunya mati, hangat-hangat kuku, nanti diberangkatkan lagi, nanti yang di sana tengah masih kampul-kampul, yang pulang nanti sudah berangkat. Ngono kuwi terus nih. Jadi ini apa sing tak omongke? Yo cuman kuwi tok. Saya cuman memberi weling sama kamu le. Kalau bertanda tangan kontrak itu yang berhati-hati sekali. Ini masih yang 35 bulan itu kemarin, Bu, ini uang saya begini sudah tak jelas kayak di saya kemarin. Iki intinya kabeh podo, Mas. Intinya untuk semuanya. Tak baca nih sendiri sidik ya, Mas ya, biar ngerti. Ini untuk yang ada di PJ yang sudah 35 bulan ini. Pemilik perusahaan sewaktu-waktu bisa menambah waktu dari 24 bulan atau lebih bila mana posisi kapal masih di tengah lautan dengan gaji penyesuaian penghitungan gaji oke. Itu kalau di tengah lautan kamu sudah habis kontrak 24 bulan karena belum nyandar lebih, itu nggak masalah, itu dia akan menanggung pembayarannya. Sebetulnya di tengah lautan apa itu di darat, kalau lebih dari 24 bulan itu harus tetap dibayar. Nah, ingat ini. Bila mana dalam waktu masa pekerjaan sudah dilakukan sesuai jangka waktu 24 bulan dan pelaut minta pulang dikarenakan tidak menunggu kapal bersandar di pelabuhan, maka pelaut dianggap tidak menyelesaikan kontrak. Itu podo yang kemarin saya baca 24 bulan atau lebih. Ikwi podo, Mas. Cuman dalam tata bahasanya lain, tapi dalam inti pokoknya podo, ngerti lah? Itulah. Saya tidak tahu dari agen satu ke agen lainnya dia akan mempergunakan tata bahasa yang lain, tapi inti pokok podo wae. Jadi selama 24 bulan kalau memang kamu belum dipulangkan tidak masalah karena kamu sudah tanda tangan. Sebetulnya seperti saya kemarin katakan, kalau agen yang real, agen yang memang benar-benar bersatu dengan kamu, memang agen-agen bersatu untuk membantu rakyat kecil, untuk kehidupan mereka yang layak ke depannya, dia tidak akan membuat kayak gitu, Mas. Tidak akan membuat seperti itu dan dia akan memperjuangkan kamu. Tapi nyatanya, gitu kan? Tapi ini coba kita lihat, karena di Fiji masih lockdown. Jadi kepulangan kamu tertunda karena lockdown. Gimana? Jadi tidak ada terlantar ataupun apapun untuk kamu. Tapi untuk kedepannya, untuk semuanya yang ABK Indonesia harus tetap bersatu. Kita harus stop dengan eksploitasi. Sing iso stop sapa to ya? Kita ya kamu. Ngomong dari rantai satu ke rantai lain. Jangan ke agen A, jangan ke agen B, jangan ke agen C. Oke kan? Itu nanti bisa kuping dari kuping. Dari itulah nanti. Kalau kita menunggu tindakan dari pemerintah, lah saiki pemerintah oknumnya aja ono manipulasi, di dalamnya ada korupsi, ada manipulasi, sing aso ngedeke piye. Kalau kita mau minta Pak Presiden untuk menghentikan itu semua, sing arep lapor sampai atas sapa? Yen lagi tekan ngisor timik-timik wis dipedhot. Ya nggak bisa, Mas, nggak bisa. Mungkin Pak Presiden belum tahu, apa memang tahu, saya nggak ngerti karena saya bukan wong pemerintah ekono, bukan oknum yang ada di dalam. Saya nggak ngerti. Dia mengerti atau tidak mengerti, saya juga nggak mengerti. Karena kalau mungkin Pak Presiden Indonesia, Pak Joko Widodo itu mengerti, mungkin akan ditindaklanjuti. Mungkin ini nanti kalau Pak Presiden bisa mendengar, bisa mengerti, benar-benar dia akan menindaklanjuti. Kalau oknum yang di bawah tidak ada laporan dari oknum yang di bawah, terus piye? Seperti kamu ada masalah di negara manapun, nah dari itu laporan di bawah, di atasnya sampai ke atas. Lain laporannya mandek. Karena kenapa? Nggak tahu, karena manipulasi atau karena memang nggak mau. Saya nggak ngerti itu, saya nggak ngerti. Yo kuwi lah pemerintahnya seperti itu. Orang yang negara ngendi wae padha wae. Kalau di atas tidak dikandani dari bawah, yo sing ngerti dhuwur sapa? Apa Pak Jokowi arep temuan dhewe lunga dhewe numpak sepeda niliki kowe ning endi kan yo nggak mungkin. Masa presiden nok ya-yakan dono rene kan nggak mungkin. Nggih mboten.
Itu kan laporan dari bawah, corone bodon ngono le, tak omongi le pemerintahan le, ora terus nyalah iki ngene-ngene. Mungkin ini kemungkinan besar belum ada laporan sampai ke atas. Pak Joko belum tahu, atau pemerintah yang menangani yang benar di atas belum ngerti. Apa memang ngerti, apa memang tidak mau tahu. Masa ya pemerintah tidak mau tahu rakyatnya dieksploitasi ning negarane wong-wong. Mungkin ya ngerti, gimana? Sebetulnya le, kemakmuran negara itu dilihat dari satu, airport, kedua, rakyat. Kalau rakyat sing pencilaan donor ini sing ra genah, semua negara rakyat di bawah selalu begitu, tapi paling enggak terkoordinir. Koordinir itu negara yang makmur, negara yang bagus. Tapi yang airportnya sudah bagus, rakyatnya saya pencilaan, isih dong buka agen sagelme dhewe, iso dong ini tanpa manipulasi masih. Di negara manapun le manipulasi isih ono. Manipulasi masih ono. Tapi paling enggak tatanan itu teratur. Enggak seperti di kita, agen ditutup 1, sesuk nggawe 5. Nah itu loh. Ini loh yang jadi perhatian pokok pemerintah. Kenapa eksploitasi masih terus? Iki aku ngomong rakyat loh. Ini bukan saya ngomong apapun. Ini ngomong dari rakyat. Wong cilik iki ngomong iki. Semoga ini dengarkan dengan beliaunya Bapak Presiden yang di atas. Semoga mendengar, atau orang-orang yang konsekuen, oknum pemerintah yang konsekuen. Masih banyak lagi orang yang konsekuen pemerintahan kita. Saya percaya itu. Saya percaya di tahun 2021 ini pemerintah, oknum pemerintah masih ada yang bisa dipercaya. 10% mungkin ora dipercaya, mungkin isine ya ngono kuwi dhewe, ngerti korupsi, medok, golek blendinge wetenge dhewe. Itu normal. Tapi paling enggak bisa memperhatikan ABK, khususnya buruh migran yang ada di negara orang, atau buruh kapal-kapal nelayan migran. Buruh migran pokoknya, Pak. Ini tolong sekali ini, Pak. Saya nggak ngerti ini. Ini siapa yang menjegal? Ini sebetulnya saya tidak tahu apa yang harus saya katakan ngantek teng pecotot donor ini. Soalnya kenapa? Saya kalau pulang ke Indonesia selalu blusukan donor ini, donor nyatin, tapi nyatane podo. Yang saya heran, seperti tak omong ke mau. Saiki agen ditutup ini orangnya mana di penjara. Tapi besok bisa buka lagi dengan orang yang lain, tapi dengan struktur di dalamnya podo wae, dengan kontrak kerja dengan kapal-kapal migran yang selalu bermasalah itu. Sebetulnya bisa dihindari. Sajane iso dihindari. Loh, kalau saya mau loh di sini nih banyak agen Portugis mau cari orang. Tapi aku, Mas, saya bukannya orang egois. Alhamdulillah, saya memikirkan orang lain. Saya ngampe awakku dhewe paribasane tidak tak pikir banget. Saya mikirkan orang lain. Aku yen gur golek seneng awakku dhewe, wong liya rekoso arep mangane keleleken. Loro pilek digawa ning rumah sakit tahunan ora iso mari. Paribasane seperti itu, Mas. Tapi alhamdulillah saya selalu ingat dengan yang di atas. Urip wira sepiro, urip ki nggawa tiket. Urip kita itu bawa tiket loh, tiket untuk masuk. Wis nggawa tiket dhewe-dhewe. Wis nggawa. Kowe sesuk tanggal sakmene, jam sakmene, kowe sesuk sakmene. Tapi kita nggak tahu. Kalau kita tahu bahwa nanti kita akan mati di sini dengan tanggal sekian, yo siap-siap. Nggih mboten? Karena kita nggak ngerti, Mas. Makanya itu loh, saya tidak bisa mengerti. Saya tapi bisa memahami. Saya tidak mengerti tapi saya bisa memahami ini piye. Duit itu mematikan. Duit itu bos. Duit itu bisa apapun. Duit ra iso ngomong, tapi duit iso apa wae. Nggih mboten? Seperti itulah agen-agen kita yang selalu memperlakukan kamu sak geleme dhewe. Ya berapa duit? Padahal dia tahu ini order yang ada di sini itu isine ki nggur nggawe rekoso. Tapi dia tahu. Dia ngerti, tapi dia akan tetap memberangkatkan kamu. Karena apa? Duit. Isine ya duit itu. Duit.
duit itu berperan banyak dalam kehidupan manusia. Orang neng Indonesia tok, neng Amerika, neng seluruh dunia. Makanya kamu sekarang yang masih ada kena lockdown di Fiji atau dimanapun, karena yang masuk laporan adalah di Fiji, itu kamu harus berhati-hati sekali. Saya selalu ngomong ke depannya, suatu saat nanti kamu ada yang menjadi agen, pikirkanlah orang lain, pikirkanlah untuk ABK kamu. Kalau kamu menjadi untuk agen pelaut, kalau untuk agen TKI, saya nyuwun sewu, saya nggak bisa bicara karena saya nggak ngerti gimana prosedurnya gimana. Biasa nggak ngerti, mungkin ya sama tapi lebih dimonitor atau piye gimana saya nggak ngerti. Kalau untuk agen ikan, waduh, kurang lebih saya banyak sekali tahu sekali. Bukan tahu sekali, tapi paling nggak tahu seluk beluknya. Oh ngene, oh yo carane kontrak iki ngene, oh yo iki ngene, ngerti. Tapi ya seperti saya katakan tadi, agen-agen sing mementingkan dirinya, padahal dia tahu bahwa owner itu selalu menyengsarakan ABK kita, tapi dia tetap berangkatkan. Yo kuwi lho. Seperti itulah. Kadang saya berpikir salah sopo. Tak telah lagi, orang no sing salah. Kamu membutuhkan, dia juga membutuhkan. Tapi yang satunya egois, yang satu memikirkan keluarga. Jadi apapun itu kamu tetap maju. Jadi wis ora mikir, yang penting aku mangkat tanda tangan. Dan juga untuk PKL selalu saya katakan, PKL dalam kerja selalu saya katakan, kamu harus membaca dengan teliti. Saya selalu ngomong, kalau PKL kamu diberikan di bandara atau kamu setelah berangkat, itu namanya agen kamu wis full Z, agen kamu wis tidak bener. PKL itu harus dari tatap muka. Iki lo mas begini, kalau itu agen kamu, agen yang memperjuangkan kamu sekali, Bukan semua agen di Indonesia, Arios, bukan agen semua di Indonesia itu jelek, bukan. Ada sebagian agen yang di Indonesia hanya mempergunakan kamu, hanya menjual kamu ke orang lain. Ini namanya eksploitasi penindasan namanya. Jadi dari kita sendiri, dari saya ke kamu, mani aku, wes mau taruh kono wis ben, sing penting aku oleh duit. Kowe arep wani bayar piro karo aku? Nyo aku mbutuhke 1000 wong iki piro? Wong siji mangane 100, yo nyo tak kei nyo. Wangkatnya iki tikete iki lho. Urusane piye? Ya seperti itu, cara bodone ngono kuwi le. Cara bodone biar kamu ngerti. Iki juga ada dulu pelaut, dia jadi agen, nggak ngerti no. Padahal dia merasakan gimana toh rasane, karena saya pernah ngomong sama dia. Ora sak beli apa, klenger modaro kono ya ono kowe. Aku wis karo wong ngono kuwi bukan respect. Saya menghargai kamu tapi saya tidak respect dengan kamu. Karena kenapa? Karena kamu mementingkan diri kamu sendiri. Kamu tidak mementingkan orang lain. Karena kamu seorang bos. Bos itu harus mementingkan yang di bawah. Kalau bos sudah mementingkan di bawah, oh nanti jalannya akan mulus. Kalau ini paling berkibar sedih loh. Titenono. Jangan pernah takut, jangan pernah apapun. Jangan pernah sedih. Ya sedih ya oleh, mosok takut ya oleh. Ini dalam kiasan, ya enggak. Saya memberi support sama kamu biar tegas. Ini juga ada sing wis ping bola bali mlebu ning kapal kuwi isih tekon wae. Ha wong kowe wis pirang-pirang tahun terombang-ambing isih tekan, kamu sudah senior. Yang senior harus bisa menunjukkan gimana ketegarannya ABK yang senior ke junior. Kuwi mas, ini saya ngomong ini dicibir sama orang, ditelaah sama orang, weh engkau yang ngono salah gelem. Jangan berkata begitu, kamu belum pernah menjadi posisi mereka. Kalau kamu menjadi posisi mereka, ndasmu pecah tenan, karena kita nggak ngerti. Nggih mboten. Jadi jangan pernah menyibir orang lain dan jangan pernah menghina orang lain, karena kita belum tentu seperti itu. Kalau kita seperti itu mungkin nggak kuat kamu tidak akan kuat seperti itu. Terus ada orang buari ngene-ngene karo wong ABK lho. Saya dari hati dan pikiran saya, karena saya merangkul kamu saya kepingin juga untuk rakyat Indonesia, khususnya yang ABK pelaut Indonesia juga bisa makmur seperti mereka yang pelaut-pelaut lainnya. Ora
ora pelaut kapal liwak neng omah mulih malah hutange ting trembel. Lah kuwi lho, saya kepengin kamu juga bisa hidup layak seperti mereka. Mesti dibayar. Saya dibayar, apapun keinginan saya dibayar dengan yang di atas. Apa wae tak njalukku dikeki aku. Bayaranku lebih besar dari siapapun. Kowe arep ngerti saiki? Tak omongke ning kene iki. Bayaranku lebih besar dari apapun. Aku seminta aku dikeki le. Sak njalukku dikeki le. Tapi saya manusia biasa le, ngerti apa ora? Itu sing tekon saiki sing tekon. Kenapa gelem ning kapal kono dia? Seperti saya katakan tadi. Kita tidak boleh mencas orang lain kenapa kowe gelem ning kono karena keadaan mereka. Karena keadaan mereka kepepet atau mereka ingin maju. Mungkin kalau dia tahu agennya seperti itu dan kapalnya ya tidak akan mungkin berangkat. Walaupun apapun yang terjadi ya pilih mangan ramangan ning omah. Angon medus, nggih mboten. Jadi jangan seperti itu ya Mas, Mbak Bu semuanya. Ini saya meling dengan jenengan. Kalau melepaskan anak atau melepaskan suami, adik atau siapapun di kapal ikan khususnya kalau yang masih junior, tolong perhatikan sekali dengan PKL karena PKL itu memberatkan sekali dengan pekerja. Tidak ada PKL perjanjian kerja laut perseorangan itu meringankan ABK. Ora ono isine memberatkan. Sudah 24 bulan sebetulnya sudah bisa pulang. Kalau kamu mau bilang namanya broken. Kuwi ora sing gawe saudele dhewe sapa? Karena perjanjian perseorangan, hak itu hak. Aku iso. Ayo kowe gelem ora karo aku. Sesasi tak bayar 1.500 yang aku duwe ora duwe sak karepku. Gandeng kamu tidak memahami dengan bahasa itu. Kowe yo gelem. Nah, aku dituntut. Ya ora mungkin aku wis ngomong aku yang duwe tak bayar 1.500 ora duwe ya ora apa-apa. Nah, ya wis. Ya enggak? Itulah. Makanya saya selalu ngomong le, saiki akeh menungso sing do pikirane iblis. Ketoke menungso ayu-ayu, ganteng-ganteng, tapi uteke iblis. Makanya sekarang marilah kita saling bersatu, seluruh ABK Indonesia, seluruh buruh migran di dunia, khusus dari Indonesia bersatu. Jangan sampai terjadi eksploitasi dan agen-agen yang mempergunakan kamu, yang memperalat kamu untuk memperkaya dirinya sendiri. Nggih mboten. Semoga Pak Presiden sekarang atau nggak tahu nanti siapa yang akan mendengar presiden yang ini, presiden yang itu apa sih? Saya nggak tahu. Pak Presiden Indonesia nanti bisa mendengar dan bisa merealisasi dengan baik dan akan menata kembali PK, perjanjian kontrak perseorangan, agen-agen itu bisa ditindaklanjuti lagi. Itu memberatkan sekali dengan pekerja. Nanti judulnya Pak Presiden untuk bisa merealisasi perjanjian kontrak kerja laut perseorangan. Judulnya kuwi yo wis ben e. Dirungokne yo syukur ora yo ora apa-apa, ana sing ngeser yo alhamdulillah. Berarti kalau ada sampai ke Pak Presiden, berarti Tuhan sudah membuka jalan untuk ABK Indonesia untuk hidup layak sesuai dengan apa yang kamu inginkan le. Dari pekerjaan kamu yang berlunta-lunta dengan lautan sana yang tidak ada tentunya karena semuanya tergantung dengan kapten. Nggih mboten. Wis yo, semuanya jelas yo, wis rasa menggerutu. Wis ora rasa apa ya? Menggerutulah selalu karo sing di atas. Kita sama-sama berdoa untuk saya, kamu semuanya bisa sukses untuk dunia dan akhirat. Semoga Pak Presiden Indonesia dengan jajarannya semuanya, beliau-beliaunya yang berdudukan di atas sana bisa mendengar dan mengerti, memahami, dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah memanipulasi kamu atau siapapun bisa cepat tertangkap. Nanti dengan doa kita, doa semuanya, insya Allah ABK Indonesia tetap jaya dimanapun. Sukses selalu kamu semuanya untuk dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya kalau ada kesalahan saya dalam omongan saya. Adios.